Kelas yang terakhir adalah kelas sporozoa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, yang berbeda dari kelas sporozoa ini yaitu cara berkembang biaknya. Kalau kelas yang tadi, cara berkembang biaknya itu secara aseksual dengan pembelahan biner. Namun pada kelas sporozoa ini berkembang biak secara bergantian antara seksual dan aseksual. Nah, perkembangbiakan ini dapat terjadi dalam satu host space atau terjadi dalam dua host space. Kalau terjadi dalam satu host space disebut dengan coccidia, terjadi dalam dua host space disebut dengan hemosporidia. Untuk coccidia itu dibagi lagi berdasarkan habitatnya. Ada coccidia intestinal dan ada coccidia jaringan. Nah, untuk coccidia intestinal itu ada genus Emeria dan genus Isospora. Kemudian coccidia jaringan, ada Toxoplasma dan ada Sarcocystis. Kemudian untuk yang Hemosporidia itu ada Plasmodium. Plasmodium ini akan kita bahas secara terpisah pada praktikum selanjutnya. Ada beberapa spesies dari Coccidia intestinal yang bisa hidup pada saluran pencernaan manusia, yaitu ada Isospora, Isospora belli dan Isospora hominis. Penyakitnya disebut isosporiasis. Kemudian ada Cryptosporidium. Cryptosporidium parvum ini terutama ditemukan sebagai penyebab diare pada penderita AIDS. Pada gambar yang ditampilkan pada slide ini, kita lihat siklus hidup dari Isospora belli. Nah, apabila seseorang yang menderita isosporiasis kemudian mengeluarkan ookista pada fesisnya dan mengkontaminasi makanan dan minuman, kemudian termakan oleh orang yang sehat, maka akan masuk ke saluran pencernaan, khususnya di usus halus dan cecum. Nah, kemudian ookista itu akan mengeluarkan sporozoidnya, dan sporozoidnya itu akan berpenetrasi atau masuk ke dalam sel usus. Nah, kemudian kita lihat siklusnya yang di bawah sebelah kiri ini. Nah, setelah masuk sporozoid ke dalam sel pada usus, maka akan berubah menjadi bentuk tropozoid. Nah, kemudian bentuk tropozoid tersebut akan berubah lagi menjadi bentuk skizon. Nah, skizon ini akan pecah. Di dalam skizon ini terdapat banyak merozoid. Nah, akan pecah sehingga merozoid ini akan keluar. Nah, perputaran siklus ini yang pertama sporozoid masuk, kemudian berubah jadi tropozoid, berubah menjadi skizon. Ini disebut dengan siklus aseksual. Ya, pada sel mukosa. Mukosa pada saluran pencernaan manusia. Kemudian merozoid yang lepas akan masuk ke dalam sel yang baru. Ya. Ini masih pada sel usus. Nah, kemudian merozoid tersebut akan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Kemudian mikrogamet dan makrogamet sebagai gamet jantan dan gamet betina akan kawin, terjadi fertilisasi ya. Fertilisasi ini berarti siklus seksualnya ya. Nah, fertilisasi ini kemudian menghasilkan zigot yang mempunyai dinding sel agak tebal begitu ya, seperti kista. Oke, kemudian
Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi ookista. Pada ookista ini, kemudian intinya akan membelah menjadi 2. Disebutnya dengan sporoblast. Nah, kemudian berubah lagi menjadi disebutnya sporokista. Nah, sporokista itu kemudian berubah lagi di dalam 2 inti tadi akan terbentuk masing-masing 4 sporozoid. Jadi dalam satu kista terdapat 2 inti, pada satu intinya terdapat 4 sporozoid. Nah, kemudian dia akan matang dan dapat kita temukan pada feses. Pada slide ini kita bisa melihat 3 bentuk ookista dari Coccidia yang dapat kita temukan dalam tinja. Ada yang mengandung 4 sporozoid, ada yang mengandung sebuah sel besar yang bergranula, ada juga yang mengandung granula-granula kecil yang refraktif. Contoh sporozoa jaringan yang bisa menginfeksi manusia yaitu Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii dalam manusia bisa berbentuk tachyzoid. Nah, tachyzoid ini bisa ditemukan pada berbagai jaringan tubuh pada manusia, termasuk pada otak. Tachyzoid berbentuk seperti bulan sabit dengan inti pada bagian tengah. Host definitif tempat tinggal Toxoplasma gondii adalah kucing. Kemudian kucing yang terinfeksi ini di dalamnya terdapat Toxoplasma gondii yang mempunyai siklus hidup pergantian seksual dan aseksual pada usus kucing. Namun, ookistanya dapat dikeluarkan melalui feses kucing. Nah, ookista pada feses kucing kemudian akan matang membentuk 2 sporokista yang di dalamnya ada 4 sporozoid. Masing-masing sporokista ada 4 sporozoid. Nah, ookista yang matang ini kemudian bisa termakan oleh hewan-hewan ternak atau bisa termakan langsung oleh manusia yang bisa mengkontaminasi makanan dan minuman. Nah, apabila termakan oleh hewan ternak, kemudian pada tubuh hewan ternak tersebut akan membentuk kista yang berisi merozoid, disebutnya kista bradyzoid. Ini dibentuk melalui siklus aseksual. Nah, bradyzoid ini bisa termakan lagi oleh kucing, bisa kucing yang tadi atau kucing yang lain yang sehat, kemudian tertular, atau dengan memakan dagingnya, ya, misalnya daging hewan ternak. Kemudian pada manusia juga sama, bisa memakan daging hewan ternak yang tidak matang gitu ya, atau setengah matang yang mengandung bradyzoid ini. Kemudian si manusia tadi terinfeksi, atau bisa langsung dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang tadi terkandung atau terkontaminasi ookista dari feses kucing. Nah, apabila masuk ke dalam tubuh manusia, bradyzoid yang dari daging mentah tadi yang sudah mengandung banyak merozoid, maka merozoidnya akan masuk ke peredaran tubuh manusia, kemudian dia akan terbawa
pada berbagai jaringan. Dan ke dalam plasenta pun bentuk takizoidnya akan bisa sampai dan akan biasanya menyebabkan keguguran. Nah, apabila yang masuk itu ookista, bentuknya dari feses kucing, maka dia akan melalui fase aseksual, membentuk sama banyak merozoid di dalamnya. Kemudian nanti merozoidnya akan pecah ya. Merozoid-merozoidnya akan terdistribusi mencapai jaringan-jaringan tertentu. Ini adalah jaringan tubuh yang biasanya diinfeksi oleh toksoplasma. Di sini ada infeksi kongenital ya, atau diturunkan dari ibu ke anaknya, maka dia akan masuk ke jaringan otak pada bayi tersebut ya, kemudian jantung dan mata. Nah, bila masuk ke jaringan otak, maka bisa menyebabkan hidrosepalus atau mikrosepalus, menyebabkan kepala yang besar atau kepala yang kecil gitu ya. Nah, kemudian misalnya masuk tapi bukan kongenital ya, dia masuk sendiri begitu, bukan diturunkan dari ibu, maka akan bisa masuk ke berbagai jaringan, bisa ke jaringan otak, bisa ke mata, bisa ke jaringan saluran limpa, bisa juga masuk ke paru-paru. Jadi Toxoplasma gondii ini masuk ke dalam jaringan dan memang tinggal di dalam sel yang hidup. Untuk diagnosa terdapatnya Toxoplasma gondii, salah satunya yaitu kita menemukan bentuk tachizoidnya pada cairan cerebrospinal atau cairan otak dan tulang belakang, atau biopsi otak atau biopsi sumsum tulang. Nah, ini adalah gambar toksoplasma bentuk tachizoidnya, yaitu yang tadi diterangkan bentuknya seperti bulan sabit dengan inti di tengah. Kemudian ini ada pseudokista yang ditemukan pada otak ya, bentuknya bulat. Baik, pada slide ini kita akan review, kita akan lihat apa saja yang telah kita bahas. Di kelas Rhizopoda, kita mengetahui bahwa protozoa intestinal yang patogen adalah Entamoeba histolytica. Namun kita harus bisa membedakan dari spesies lainnya seperti Entamoeba coli, di Eobamoeba buseki, Indolimax nana, dan di Entamoeba fragilis. Kemudian pada kelas Flagellata, kita mengetahui bahwa yang patogen sebagai protozoa intestinalis patogen ada Giardia intestinalis atau Giardia lamblia. Namun kita harus bisa membedakannya dari spesies yang lain seperti Silomastrix mesnli dan Trichomonas hominis. Nah, kemudian pada saluran urogenital yang patogen adalah Trichomonas vaginalis. Kemudian saya tandai dengan warna merah. Kita belum membahasnya, namun ini adalah Flagellata yang patogen pada jaringan darah dan jaringan ya. Nah, ini adalah Leishmania dan Trypanosoma. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian Ciliata, kelas Ciliata hanya ada satu spesies Balantidium coli. Jadi mudah untuk mengenalinya. Kemudian untuk sporozoa pada intestina atau saluran pencernaan kita mengenal ada Isospora, contohnya Isospora belli. Nah, kemudian untuk sporozoa pada jaringannya kita sudah mempelajari mengenai Toxoplasma gondii.